isim. Isim itu kata benda, ya. Kedua fiil, kata kerja, dan huruf. Nah, kata kerja ini terdiri dari 3, ya. Fiil madi. Fiil madi itu adalah kata kerja bentuk lampau. Fiil mudhari, kata kerja bentuk sedang akan. Bisa sedang, bisa akan, atau bisa dua-duanya. Fiil amr, kata kerja bentuk perintah. Nah, sekarang kita lihat adalah ciri-ciri isim. Ini yang umum ya, diantaranya ini 5 ini yang umum. Nanti kita lihat di yang ada di fotokopi lebih banyak lagi ya. Ciri-ciri isim ya diawali alif lam. Bacanya alif lam, jangan al. Ya. Alif lam, contohnya Ar-Rahman, Al-Qalamu. Diakhiri tanwin. Maksudnya akhir katanya diakhiri dengan an, in, atau un. Ya. Nah, kalau ada akhiran an, in, un, berarti awal katanya tidak boleh menggunakan alif lam. Jadi alif lam akhirannya tidak ada tanwin. Ya. Selamanya alif lam tidak akan digunakan. Di Al-Quran juga nggak ada ya? Al-Quran ya. Kalau maksudnya apa? Oh, di Al-Quran itu di Al-Quran ya. Jadi ada. dalam tutur bahasa Arab alif lam kata yang diawali alif lam akhirannya nggak boleh aninun. Oh, dan itu kaidahnya. Ya. Nanti bisa dilihat contoh lain deh. Ya. Diawali mamimu, mutakin, muslikin, ya, masjidun. Nah, itu mamimu depannya. Menunjukkan nama, ya nama orang, termasuk nama binatang. Ya. Diakhiri kasroh. Kasroh itu apa? Kasroh itu tanda baris bawah. Rabbi. Ya. Nah, kalau ibu mau lihat yang lebih agak lengkapnya adalah di fotokopi yang di halaman 7. Itu ada contohnya kan? Halaman 7. Yang di halaman 7. Nah, itu. Didahului alif lam. Al-Baqarah, Alhamdu. Nah, yang bertanwin rajulun, madrasatun. Lihat. Yang didahului alif lam akhirannya enggak dikasih barisnya. Kasih baris boleh, Bu. Al-Baqarah, Al-Baqaratu, Alhamdu ya, pakai domah. Enggak boleh pakai Baqaratun tidak, ya. Alhamdun tidak. Nah, yang bawah yang bertanwin, rajulun tidak ar-rajulu, ya. Madrasatun tidak al-madrasatun, ya. Kalau pakai alif lam unnya hilang. Misalnya rajulun, ar-rajulu. Ya. Madrasatun, al-madrasatu. Nah, ini alif lam apa maksudnya? Alif lam itu adalah menunjukkan sesuatu yang tertentu, yang khusus. Ya. Kalau misalnya contoh di sini, kolam al-kolamu, ballpoint. Ya. Kalau dibilang al-kolam, ya, kalau dibilang kolamun itu adalah ballpoint. Ballpoint mana? Semua ballpoint. Yang di ruangan ini, oh itu kolamu. Ya. Kolamun kan? Kolamun itu ballpoint. Tapi kalau saya bilang al-kolamu, berarti adalah bolpen yang saya pegang. Ya, menunjukkan kalau yang pakai alif lam itu menunjukkan khusus, yang tidak pakai alif lam menunjukkan umum. Ya. Kitabun, buku. Ya. Tapi kalau saya bilang al-kitabu, berarti buku yang saya pegang. Kalau kitabun, ya ini buku semua. Ya, buku yang di ruangan ini itu bisa buku dipegang buku siapa aja oleh Belina, atau buku yang dipegang oleh Pak John, ya. Nah, ini kalau saya bilang kitabu, oh berarti buku yang saya pegang. oh, Ya. Atau haza kitabun, saya tunjuk itu. Berarti buku yang itu. Iya, gitu ya. Jadi itu bedanya. Nanti al-qalam, ya. Maka nanti kalau dibilang ar-Rahman, ar-Rahim, kenapa dikatakan yang Maha Penyayang? Karena harus ini sifat untuk menunjukkan kepada Allah sesuatu yang udah pasti. Oke, ya. Nah, yang di fotokopi dan yang tanwin ya sudah ya. Yang menunjukkan kalau ada alif lam itu berarti dia udah pasti itu punya dia. Ya, siapa aja maksudnya kan misalnya bisa juga enggak, kalau ini kan, tapi biasanya kalau bahasa kan zalika, ya. Zalika kitabun, kan? Kalau umpamanya apa? Itu zalika kitabun, ya, itu menunjukkan itu. Kalau pakai alif lam itu tidak pakai unai. Iya, enggak ada deh pokoknya. Al-kitabu, al-qalam. Ya, nanti kita lihat contoh buku udah masuk dalam Al-Baqarah,
atau Al-Fatihah kelihatan itu ya. Oke, yang di buku ini mau lihat lagi yang di fotokopi di halaman 7 itu ya. Menunjukkan nama. Nama itu bisa benda ya. Benda yang berakal maupun yang tidak. Boleh akli ya. Kalau istilahnya nih. Jadi yang pohon ya. Tangan ya. Benda-benda apa aja. Sifat juga Bu, ternyata sifat di dalam bahasa Arab juga termasuk dalam isim. Ini besar, kecil, panjang, lebar. Tempat juga. Jadi ada ya, dikatakan keterangan tempat. Jadi ada kata keterangan tempat. Keterangan itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu. Ya. Yang menunjukkan arah. Ya. Barat, timur. Menunjukkan sifat tadi ya, besar, kecil. Kata ganti jelaslah. Kalau kata ganti biasanya manusia ya kan dia itu dia satu orang ya, dia 2 orang, 2, 3 orang ya, laki-laki dan perempuan. Kata tunjuk, jalika, tilka, ini itu juga adalah kata benda isim ya. Nah satu lagi diakhiri tak marbutoh. Tak marbutoh itu apa? Tak yang itu Bu, yang bulat. Iya. Ini kalau dikasih baris bacanya jadi tak itu. Tapi kalau disukunkan jadi dia jadi hak ya, tak marbutoh dikatakan itu. Yang bermakna apa? Kenapa Bu? Bacanya jadi sajaroh. Gitu. Ya, sajarotun kan jadi sajarah. Yang ada huruf jar, nanti kita belajar huruf jar. Ya. Nah ini adalah isim ya, tadi ciri-ciri isim. Mana nggak ada di sini yang Apa Bu? diakhiri dengan kasroh? Ya, makanya saya ditulis di sini, tambahnya jadi akhiri kasroh. Ya, ini. Nah biasanya akhiri kasroh itu didahului huruf jar. Ini fi madrasati. Nanti kita belajar ya huruf ini. Di sekolah. Fi masjidin. Di masjid. Min masjid. Ya. Nah ini tadi isim. Ya. Di sini nggak ada yang diakhiri kasroh nih Bu. Ya makanya saya tambahkan sih nggak apa-apa. Oh iya. Sampai kasroh di awal 5 di akhir tanwin. Di sini ada sih ya yang bertanwin. Iya yang bertanwin ada. Tapi makanya saya bilang tadi kalau yang hanya dibilang di awal alif lam, saya bikin B-nya biasa mak di akhir tanwin. Nanti kalau dibilang yang bertanwin aja, mana yang bertanwin? Di tengah, di awal, di akhir. Ya. Di akhir Ya. kan. Sekarang kita lihat kata ani. Yang ini dibilang tadi ya, yang menunjukkan kata ganti. Kata ganti dikatakan juga adalah termasuk isim. Ini ada yang masuk dalam akhiran Bu. Ya. Kalau di sini dibilang mana nih? Nah, kata ganti atau domir. Kata ganti atau domir ini termasuk dalam isim. Nah, kalau dalam terjemah Kitiah ini, kata ganti ini yang di akhir kata dikatakan adalah akhiran. Coba kita lihat yang 5 Bu. Tabel halaman 5. Kita bicarakan kata ganti. Iya. Kata ganti yang di akhir kata itu dikatakan adalah imbuhan akhir atau tambahan akhir. Ya. Ada 14 ya kata ganti. Jadi dalam bahasa Arab itu ya, ada untuk menyatakan banyak itu ada 3. Ya. Ada 1, ya. Ada 2, ya. Lalu lebih dari 2 dikatakan banyak. Jamak ya, jamak lebih dari 2 itu dikatakan jamak. Ya, makanya kata gantinya ada ada 14. Ya. Ada 14. Ya. Nah, untuk mudahnya ini kan Ibu halaman 5 itu arti ya. Untuk mudahnya bisa dilihat yang menggunakan tangan. Nah, ada nggak nih kata ganti? Nggak ada ya. Oh ada ini Bu, halaman 15. Huruf akhir setelah spasi akhiran. Untuk memudahkannya, ya, bisa menggunakan jari tangan.
tangan kanan, tangan kiri sama aja. Nah, ada orang pertama, kedua, ketiga, masih ingat ya kemarin ya? Kalau biasanya kita mulainya dari hu, huma, hum. Ya. Hu, huma, hum, jari kelingking, lalu jari manis. Ya, ini orang ketiga. Orang ketiga siapa? Orang yang dibicarakan. Ya. Hu, huma, hum. Ya. Hu itu apa? Orang pertama. Ya, artinya apa hu? Laki-laki. Ya, dia Laki-laki. laki-laki satu orang, atau bisa juga dia seorang laki-laki. Ya. Kalau ibu pakai artinya di sini, dia laki-laki. Ya. Lalu huma, dia berdua laki-laki. Ya. Pakai jari kelingking yang jari apa? Ruas jari. Ruas jari kan ada 3 ya. Dari atas, tengah, dan bawah. Nah yang bawah adalah hum. Mereka laki-laki. Jadi hu, huma, hum. Nanti ibu bisa lihat artinya di halaman 5 ya. Iya. Jadi dia laki-laki seorang, hu, huma, dia berdua laki-laki, atau dia laki-laki 2 orang, ya. Hum, mereka laki-laki. Oh, humu, him. Nah ya, nanti ini bu tergantung dari penempatan kata. Di struktur kata nanti sebelumnya, kalau nanti ada dikatakan huruf, nanti akan menjadi him. Bismillah, ya, yang saya bilang nih, misalnya contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim. Ya, sebetulnya kan alaihum. Kenapa? Karena sebelumnya ada ala. Nanti kita belajar tentang kaidah huruf ya. Nanti itu kalau setelah huruf biasanya diakhiri dengan kasrah. Ya. Di itu ada tuh ghairil maghdubi alaihim. Kenapa alaihim enggak alaihum? Karena sebelumnya ada ala. Ya. Semuanya setelah ada huruf jar menjadi kasroh. Contohnya lagi, bismillahi. Harusnya kan Allah itu kan kenapa enggak bismillah, enggak bismillahu? Karena sebelumnya ada bi. Ada lagi kalian mendengar minallahi. Kan ada min sebelumnya. Nanti ada kaidahnya, ya. Oke. Jadi makanya di sini ditulis di tabel bisa hum, bisa him, bisa humu. Sebetulnya yang umumnya yang kata dasarnya adalah hum. Hum. Ya. Ha. Nah sekarang nih, yang ha adalah yang jari manis. Itu adalah untuk perempuan. Jari kelingking untuk laki-laki. 1 orang, 2 orang, dan banyak. Hu, huma, hum. Sekarang yang jari manis. Ya. Ha, huma, hunna. Ini salah tuh barisnya bu ya. Huma bu, bukan hima. Huma. Ya, huma. Bisa, nanti bisa di sampingnya. Itu ditambahin aja. Yang di kotak tengahnya itu huma. Ya. Di sampingnya nanti bisa hima, bisa huma. Iya, pokoknya huma. Ya, jadi huma sama dengan kasusnya sini. Mereka laki-laki. Huna, hina gitu. Hum. Ha, huma, hunna. Ya. Nah, untuk mengingatnya mana kelingking, mana jari tengah yang laki perempuan, ingetin aja nih buat mudahnya aja. Kalau yang pakai pakai cincin biasanya perempuan. Jadi makanya yang jari manis itu adalah untuk kata ganti perempuan. Ya. Oke. Selanjutnya yang jari tengah. Ya. Jari tengah dan jari telunjuk orang kedua. Orang kedua itu siapa? Orang yang diajak bicara. Yang tengah untuk laki-laki, yang jari telunjuk adalah untuk perempuan. Ya. Jadi apa? Kakumakum. Ya. Kamu laki-laki seorang ka. Ya. Kamu 2 orang laki-laki kuma. Ya. Kalian laki-laki kuma. Kalau di buku lain ada dibilang kamu sekalian. Makanya kalau di Al-Quran kadang-kadang dibilang kamu. Sebenarnya kamu sekalian. Kum kok kamu sekalian. Hanya tidak ditulis kamu sekalian ya. Kalau saya lebih tepatnya mereka. Kecuali ditulis kamu sekalian. Kamu sekalian tuh bisa juga harusnya tulisnya kalau kamu aja kan 1 ya. Kan mereka tapi dia laki-laki. Iya. Ya. Oke. Ya.
Oke, selanjutnya yang jadi mana? Jadi tunjuk ki, kuma, kunna. Sama ya Bu. Kalau yang ininya, yang keduanya kuma, dua orangnya kuma sama. Yang banyaknya kunna. Ya. Kuma adalah kalian perempuan. Kuna. Kunna kalian perempuan. Ini yang kalian, jadi kasih bilang, nggak apa-apa Ibu tambahkan kamu sekalian nggak apa-apa. Kamu sekalian kum. Ya, kamu sekalian itu adalah kalian. Ya, kum ya. Ya, kalau laki-laki kum. Kalian laki-laki atau kamu sekalian laki-laki kum. Atau mereka laki-laki kan? Kalau mereka beda Bu. Kalau mereka hum, laki-laki. Kalau perempuan hunna. Jadinya Kalau kum. ya. Kamu sekalian laki-laki. Oh, ini yang mana yang mana ini? Yang kum. Yang kum. Kum yang mana Bu? Laki-laki banyak kan? Oh ya, kalian laki-laki. Ya. Kalian laki-laki atau kamu sekalian laki-laki itu kum. Lebih dari 2 Bu. Kalau yang ki kamu perempuan. Kuma kamu berdua perempuan. Kunna kalian perempuan. Nah yang jempol pas nih makanya jempolnya cuma dua ruasnya. Ya. Ya. Jempol itu ya aku dan kami. Ya, nah ini di akhiran ya, ini di Ya akhiran. apa ya? Ya itu aku. Nah kami. Ya, jadi ini ada 14 ya. Hu huma hum, ya. Hu huma hum, ha huma himna. Ya. Nah, yang tengah ka kuma kum, ki kuma kunna. Ya. Ya, nah, ya. Iya ya. Kalau mau lihat halaman 15 yang dari ini. Nah ini tengahnya itu Bu yang hu kaya hum kumna itu adalah kata ganti yang sering keluar di Al-Quran. Ya. Yang sering keluar hu berarti dia laki-laki, ka kamu laki-laki, ya aku atau saya ya, hum itu mereka, kum kalian, nah kami. Biasanya Allah kalau menyatakan dirinya nah kami. Ya. Nah dah. Ya. Nanti diingetin aja kalau mau latihan pakai apa jari tangan ya. Di telapak tangan. Nah sekarang kita masuk yang dulu yang di Al-Fatihah. Kemarin sudah ya cari sudah dari Al-Fatihah sudah ya. Sudah buat kan B-nya dilingkari karena dia awalan. Ya. Saya tadi nggak bahas lagi, saya anggap sudah nggak apa-apa. Ya, Kita mengambil B-nya dilingkari karena dia awalan. Nah ini ismi, sebenarnya ini kan ismi di sini ismu ini jadi ismi. Ini ada isim. Allah isim. Di atasnya tulisan Bu I, ya, I besar. I besar itu isim. Allah isim karena nama. Lalu tadi Ar-Rahman isim kenapa? Karena ada alif lam. Tulis atasnya isim. Ya. Nah tadi yang sekarang Pak Zon Alhamdulillah ada awalannya ya. Nah ini agak rancu memang kan awalan ya. Tapi dia di sini adalah juga tadi tanda dari isim. Ya. Awalan ini adalah juga tanda dari isim. Ya. Nanti kemarin kan dibahas awalan dulu, akhiran dulu, baru nanti sini tentang isim. Ciri-cirinya kenapa isim? Karena dia ada alif lam. Ya, karena ciri isim diawali alif lam. Lillahi. Li-nya ini awalan. Lupa bisa lihat itu yang di halaman berapa? Saya lupa kalau bilang halaman. Halaman 4 ya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Ya halaman 4 li. Disingkat lil saya alfa kalbi ala. Li itu linya. Jadi li ya li ini adalah awalan. Ya. Nah kalau tadi udah tahu Allah adalah nama isim ya.
dah. Karena ada kasroh. Jadi Ya. kasroh. Dia diakhiri kasroh. Berarti dia adalah isim. Jadi alhamdulillah isim. Ya? Alhamdulillah isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Berarti alif lam Pak, ada diawali alif lam. Ya, alif lam. Nah, ya. Ini Allah lillahi karena diakhiri kasroh. Tulisannya alim lam. Alif alif. Alif lam. Kalau takutnya dari nyatet baru datang. Iya, alif lam. Ya kompak nih. Ya. Robi. Kasroh. Kasih merah nih, dilingkari merah nih. Lima lagi. Ya. Tadi kan Ibu nanya tuh Bu Rina, di sini nggak ada nih di tabel diakhiri kasroh. Ini ada merah. Ini ada merah. Oh, iya. Ini nggak di ini, nggak dilingkari, cuma di apa di garis. Nah, Robi diakhiri kasroh. Jadi isim juga. Alamina. Ini kali Pak. Bapak tulisnya di sini kali di kiri. Gak apa-apa nih di sini. Nah, berarti isim dong ya Bu. Iya. Iya. Ibu tulis di atasnya i. I menyangka bahwa isim. Ini seperti ini aja Bu. Yang dilingkari ini awalan. Lila juga isim kan? Lila juga isim ya. Kenapa? Diakhiri kasroh. Robi Robi isim. Isim iya. Kenapa isim? Karena ada kasroh. Ya, lingkari aja tuh kasrohnya. Iya. Nah, i-nya bukannya di-nya. Li-nya kalau tadi lillahi, li-nya ini li-nya ini adalah apa namanya awalan. Iya. Karena dia sebenarnya dari Allah lillahi ini ya Pak, saya tulisin aja ya. Ada tulisannya. Berarti dua di situ ya. Ya, ada dua. Ini ada awalan li, Sama ya, dan ditambah Allah, Iya. ditambah Allah. Ilahi. Nah, Allahu ini menjadi ditambah gini ya. Lillahi. Lillahi. Lili. Nah ini nanti kalau ada li ini menjadi kasroh. Bi menjadi juga jadi kasroh. Ini bisa nih karena kasroh juga ini ya. Ismi. Jadi isim. Jadi satu kata juga ada. Ya. Ini juga nih, buletin ini nih, yang merah ini. Bila kasih garis ini nggak kelihatan Bapak di buletin merah nih ya Pak, i-nya itu. Ya. Tapi sebetulnya bukan ini, sebetulnya bukan kasarnya juga, karena dia nama kan Allah nama. Dah, itu ayat kedua. Dah, yang kedua deh ya, nyambung ya. Ini li ditambah jadi lillahi, dua kata di sini. Nah, ayat yang ketiga. Kenapa? Pas apa? Rijal. Pak Rizal. Ayat ketiga, Pak. Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim masa sama dengan ayat yang pertama. Bisa nyontek nih, ya. Ar-Rahman isim apa bukan, Pak? Kenapa isim, Pak? Ya, ada alif lam. Ya, ada alif lam. Bisa juga karena diakhiri kasroh. Ya. Ar-Rahim isim karena alif lam. Ya. Alif lam terus diakhiri oleh kasroh. Ya. Itu Bu. Karena gini, Salah singkat satu bisa aja sih, ya. salah satu aja. Ya boleh. Kalau maunya Ibu Jeli lihat Ar-Rahmani dikatakan isim karena diawali alif lam. Ada dua sih di akhir kasroh. Ya, ada dua. Ini kelihatan jelas nggak ya? Ar-Rahimi juga diawali alif lam. Salah satu Bu. Kadang-kadang di satu kata ada dua-duanya sih. Ya. Pokoknya ada alif lam. Kayak misalnya tadi mana tadi? Ar-Rahmani. Nah, ini ada lillahi satu lagi. Ini ada isma. Ar-Rahman Indah yang keempat. Mari. Kembali lagi ke Bu Rina. Iya. Ayo. Itu isim karena ada ma. Oke, coba kita lihat. Ada ma. Mamimu kan diawali oleh ma. Lalu
poin 3 tuh yang Ya, ditulis poin di 3. papan tulis. Ma. Mana dia? Isim. Mamimu. Maliki. Yaumiddin. Alif lam tuh. Ada ma. Mamimu kan diawali oleh ma. Ya, Lalu? poin 3 tuh yang ditulis Ya, poin di 3. papan tulis. Ma. Mana dia? Isim. Mamimu. Maliki. Yaumiddin. Alif lam tuh. Middin. Kata benda. Yaumi. Ad-din. Diakhiri. Ya. Yaumi enggak. Yaumi isim atau bukan? Ya, Ada isim. ciri-cirinya Ya, nggak? ada. Ya, kiri. Kasroh. Kasroh. Jadi Ya, dia isim. isim, betul. Isim. Middin juga isim. Ya. Apa nih ada alif lam? Ya, ada Ada alif alif lam. lam. Tapi Yaumi. dia awalan juga ya. Iya. Jadi saya aja deh, belum dibuka. Ya buka. Gak apa-apa, yang ada dulu biar beda. Ya, ini adalah Yau. ini bisa juga dikatakan isim karena diawali alif lam. Bisa juga karena kasroh. Yaumi karena juga ya bukan? ya yaumi juga. Karena isim. ada mim kasroh itu. Ya, Iya. maliki. Maliki. Diakhiri kasroh. Maliki. Maliki berarti iya ya. Ya, dia isim juga. Isim. Oh, ini belum ditulis ya? Pak, kemarin baru sampai situ ya. Iya. Maliki isim, yaumi isim, adini isim. Maliki isim. Yaumi Isim. Karena Tandanya kasroh, diakhiri kasroh. Maliki yaumi. Jadi yang ditulis ini umumnya Bu ya. Walaupun nanti nama, nama tempat, angka ya, bilangan, keterangan waktu itu adalah tidak masuk dalam isim. Ya, sekarang yang kelima. Maliki. Kajon. Maliki. Lima. Iya. Maliki yaumiddin ihdinas. Iya karena belum boleh ya. Iya karena berdua, iya karena nasta'in Iya. Oke. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Iyaka. Mana coba kita lihat. Iyaka. Iya kan di sini nah. Iyanya di sini adalah isim. Iya isim ya. Ya. Iya isim. Na'budu. Na'budu. Bukan ya, ini bukan Pak. Ini nggak ada ciri-ciri isim kan Pak? Nggak ada. Nggak usah dilihat itu apa dan apa nanti ya. Kalau iya di mana dia isimnya di kasroh? Iya hanya pada kau. Iyaka itu kanya itu kan domir, kata ganti. Nanti bertambah tuh. Kaya itu akhiran, tak segitiga. Di sini nggak ada ya? Belum ditulis mana ya? Udah. Kan tadi kemarin siratal ladzina an'amta alaihim itu maliki yaumiddin berarti yang itu enggak. Kemarin kita buat yang Bu, lingkaran itu dilingkari itu adalah awalan, ya. Kalau yang segitiga adalah akhiran. Nah, ini awalan itu diantaranya alif lam. Alif lam itu dikatakan awalan, tapi juga adalah tanda dari isim. Terus yang segitiga adalah akhiran, kata yang menempel di akhir kata. Nah, ini sekarang kita sudah baca struktur kata. Akhiran itu adalah isim. Ya, isim apa? Tapi isim domir, kata ganti. Ya, kata ganti itu termasuk dalam isim. Kata ganti orang kan, dia, kamu, dia laki-laki, dia perempuan. Ya, kamu seorang laki-laki, seorang seorang laki-laki, seorang perempuan. Ya, atau kamu dua orang laki-laki, dua orang perempuan, mereka, kalian, nah itu adalah kata ganti. Ya, kata ganti dikatakan domir. Dan itu termasuk dalam isim. Jadi iya kan? Nah, kayaknya ini kan isim, ya domir ini. Domir ka. Jadi iya kan di sini isim. Kayaknya akhiran. Ka itu kan dia perempuan. Laki-laki Pak. Kalau perempuan ki. Ki ya. Kamu apa namanya kamu? Ya kamu laki-laki. Laki-laki. Iya. Na'budu. Nah dulu gak ada ciri-cirinya
Nasta'in. Nasta'inu juga nggak ada. Ya, nasta'in itu nggak ada ciri-ciri dari isim. Sekarang yang ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tempat kerja. Wa iya itu enggak ya? Wa iya ka, oh iya. Wa iyaka yang mana? Sama. Bentar ya. Iyaka sama. Sama dengan wa iya ka. Nasta'in. Enggak. Ada ciri-cirinya. Enggak ya? Enggak. Jadi iyaka di sini dibilangnya iyanya itu isim. K-nya itu akhiran kan? Akhiran itu dikatakan juga isim domir tuh. Jadi yang apa itu dulu deh nanti domir tuh ya. Oke. Lalu yang selanjutnya Ihdina. Ihdina. Nah ya. Ya. Ya, nah. Nanya ini domir juga kata ganti jadi isim sebenarnya. Iya. Nah. Kamu. Nanya kami Pak. Hah? Nah kami, nah itu. Nah Oh, iya, kami. kami. Ya, yang ya itu nah. Asiroto. Ada alif lam. Isim. Al-mustaqimu. Isim juga. Kenapa ada alif lam? Zaman juga ya. Ya. Mus. Ya bisa juga ya kita lihatnya awalan aja ya jadi ada alif lam. Nah siroto jalan itu juga termasuk isim. Coba dilihat di tabel. Siroto. Itu nggak masuk yang di mas itu tapi yang di tabel ciri-ciri isim. Yang menunjukkan suatu nama benda yang menunjukkan waktu tempat arah. Sirot kan jalan. Nah, ini jalan juga dilihatnya dari apa ya? Ini dari arti ya. Jadi ada juga yang dari arti ya. Yang menunjukkan suatu nama benda yang menunjukkan waktu tempat arah. Sirot kan jalan. Nah, ini jalan juga dilihatnya dari apa ya? Ini dari arti ya. Jadi ada juga yang dari arti ya. Jadi mungkin saja itu isim. Siroto isim. Alaji isim. Ya. Alaji, Nah itu. Nah. Ini Bu, siroto ini juga diawali alif lam. Iya. Alajina. Ya, alazina itu isim. Memang kelihatannya ada alif lam, tapi dia itu maksudnya pengecualian. Tentang Oh, yang ini yang nggak ada ya. Ini yang tidak ada. Ya, yang tidak ada. Perlu diingat juga ya, berdasarkan nanti. Itu belum ditulis di sini ya. Jadi mana mau sana sini? Alazina di sini. Angka tidak ada yang tidak. Jadi kalau katanya bisa 4 tahun masih goiran ini alaihim itu isim kan? himnya isim Bu nih. Iya. Jadi kata ganti yang di belakangnya Bu itu akhiran itu adalah dikatakan isim. Kata ganti orang isim. Ya coba diulang tuh dari Siratal ladzina an'amta siapa tadi? Pak Zon apa Pak Izan? Ya. Yang mana Pak? Ya. Alazina termasuk pengecualian sebenarnya Pak. Yang alati, alazi ya. Tapi emang sebenarnya dia ada alif lam ya. Dia kebetulan ada alif lam di Allah. Berarti bukan isim. Tapi sebetulnya Bukan. dia Kata ganti. terciri isim bukan karena alif lamnya. Dia tuh udah satu kata. Jadi nama ya. Kalau ini nama, kalau yang ada di itu kata hubung. Oh, kata hubung. Yang kebetulan pas dia ada apa namanya? Alif lam. Ada alif lam. Di sini ada kok. Bentar. Kadang kalau ditanya halaman tuh lupa. Soalnya kadang-kadang ada fotokopinya beda.
kita masuk ke tadi allazi allazina isimnya. Ayo tadi Pak Rizal. Alladzina baru sampai an'amta ada ciri-ciri isimnya tidak? Nah, kalau di an'amta nggak ada ya. Kalau tidak ada dilewati. Dilewati aja, nggak usah, jadi nggak ada isim, jadi bukan isim. Kita cari isim-isimnya dulu. Alaihim ada tidak? Himnya Pak, akhiran him. Ya, itu kan kata ganti. Jadi himnya itu adalah isim. Berarti kalau dibikin, kalau saya biasanya dikalis aja nih, mana dia? Siratal ladzina an'amta. Nah, kebetulan Bapak kemarin buat segitiga kan? Segitiga adalah akhiran. Akhiran adalah kata ganti. Kata ganti dalam struktur kata termasuk isim. Nah, yang segitiganya ini dibuat isim. Kemarin kan mana awalan? Awal dilingkari. Akhiran dibuat segitiga. Akhiran itu adalah kata yang menempel di akhir kata adalah kata ganti. Yang tadi yang kita pelajari tadi. Huma, hum. Huma, hunna. Jadi yang kabatan ini segitiga ini adalah isim. Akhiran kata ganti. Goiri. Ya, bisa dikatakan karena ada akhiran ya. Akhirannya kasroh, diakhiri kasroh. Isim juga. Al-Makdubi. Ya, alif lam. Bisa juga diakhiri dengan kasroh. Selain alif lam apalagi makdubi yang Nih, diawali alif lam dan juga ada kasroh. Jadi isim juga. Alaihim Pak, mana yang isimnya Pak? Himnya ya. Him kata ganti isim. Wa tidak, la tidak, ad-dolin. Kenapa isim? Ada alif. Ya, ada alif lam. Tulis di atasnya isim. Ghairi maghdubi alaihim. Udah ya, walad dolin. Habis sudah. Pahami dulu, ada yang kelewat? Sebelum masuk ke ini Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu lagi coba untuk dites pakai kalimat yang lain. Pakai kalimat yang lain maksudnya? Kayak gini, inna lajina kafaru kayak gitu. Iya, oh iya pakai ayat lain. Iya pakai ayat Ya, lain. makanya sekarang kita sudah, karena kita masuk ke Al-Baqarah. Al-Baqarah yang dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, alif lam ini tidak bisa dihinikan ya, karena di awal surat yang tidak ini ya. Jadi dari ayat 2-nya. Zalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Kayak gini, inna lajina kafaru kayak gitu. Iya, oh iya pakai ayat lain. Iya pakai ayat Ya, lain. makanya sekarang kita sudah, karena kita masuk ke Al-Baqarah. Al-Baqarah yang dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, alif lam ini tidak bisa dihinikan ya, karena di awal surat yang tidak ini ya. Jadi dari ayat 2-nya. Zalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau kan ini aja Bu ya, jalika kan gini, dari awalan akhiran ke isim. Tapi ini udah kemarin udah ya. Ada yang belum ya? Belum. Spasi udah belum? Pasti udah. Ibu spasi udah? Udah. Nah, balik lagi nih. Spasi awal akhiran udah belum? ini udah dispasiin. Coba Bapak spasiin, ntar saya koreksi. Nah, Yang Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya ini yang Pak Oh, Pak Rizal. Pak Rizal. Ah, ini juga belum spasi nih. Berarti kalau gitu yang dari alif ini, Al-Baqarah 1 sampai 2 sampai 5. Spasi awal Iya, Bu. Rina. Udah. Oh, 5 deh. Rina hapus tulis ayatnya. Iya iya. Kayak Bapak pikir kayak Brina ya. Ya, Nah, apa-apa. sampai Ibu sudah duluan oh ya udah saya kemarin siang sama saya ya. Iya. Oh, waktu Semuanya siang. hapus nih. Ya, hapus semua. Woi, dulu. Ya, gimana Dan? Udah difoto belum? Ya. Ulang lagi tulis foto. Tulis lagi Bu. Nanti ya Bu. Ini dia tulis dulu.
Oh, dia mau tulis dulu, Bapak mau tulis Masya Allah, ya udah. Coba apa ini? Dibaca. kata kerja, kata benda. Spasi yang di Al-Baqarah 2 sampai ayat 5. Udah ya? Udah. Kata benda. Kata benda. Allah ini Ini kata kerja. ya. Berarti ada berapa spasi? Ya, ini sini ada 4 spasi. Mudore, dah, udah makan. Kemudian kita cari awalnya ya, bukan awalnya itu ada nggak di Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu lihat dulu mana bu? Kalau saya bilang aja, Ibu ada apa? Ada. nih, lil saya bahwa dia ada dia di jadi itu amalan. Terus asal Ini di sini. Iya, Ya udah nggak usah dikasih tahu. Iya aja bu. I besar. Di sana di Dalika. Ya, apa yang mana dulu yang kita tahu? Yang di alif lam kita, Bu. Iya. I, di sini aja nih. Fihi. Makasih bu. Pi bukan i-nya. Hi. Pi-nya Bukan. Saya daftarin. Pi-nya Hi. Pi-nya Iya. isim betul. Enggak apa rekam doang saya. Udah. Oke. Isim. Isim karena Kasroni. Amin. Kasro. Kan ini mau apa? Bisa nebak dan kenapa isim? Maksudnya tanwin. Tanwin. Iya. Salah. Dia tanwin. Iya maksudnya itu. Terus i udah. Terus apa lagi? Udah ilmu takin. Mutakin kenapa? Kan kata sifat. Nah, biar saya terkesin ya. Ada alif lam. Iya, alif lam. Isim, nih, isim. Punya ibu tuh. Isim. Terus ini apa tadi? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Mana alif lam? Lam. Ya, itu kan alif lam. Iya, kelihatan. lam. Alif lam. Iya. Cuma tidak terlihat Iya. karena dia nyambung. Lil mutakin. Dan ada ini juga nih bisa nih. Ada mu. Iya. Ya. Oke. Mamimu. Bisa juga. Jadi Tapi kan bukan di awal. Iya, namanya. dia masih bingung. Mamimu. Li ditambah alif lam. sebetulnya ini kan li Iya. tambah alif lam tambah mutlak. Oh itu makanya jadi bingung. Berarti mim ini awalnya. Kata Iya. Karena ini disambung kan jadi nggak Karena dia kelihatan di khusus awal. orang-orang yang Beriman. Karena ada alif lam. Takwa, khusus. takwa, iya. Muttaqin. Iya, iya. Ini dari ini nih ya. Iya, iya. Makasih. Banyak tantangan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Kenapa dia isim? Hah? Nah kalau nggak ngerti nggak. Ariza? Pak. Apa? Nervous? Sudah pas tuh pas lewat. Oh, sudah pas. Udahan. Bu Mila 2. Ya, Mila 2. Ya, Amelia. Iya, Ibu ya. Coba. Kalau untuk pembagian ininya sih saya udah paham. Pembagian? Pembagian ini Spasi. Ya, pembagian spasi sudah paham. Yang kedua itu yang kurang paham apa, Bu? Isim. Ini yang bukan isim. Kita baru sampai belajar di sini ya, di kelas ini. Mungkin Ibu udah belajar di tempat lain yang udah tahu. Tapi di sini kita baru belajar sampai dengan isim. Tapi ini belum dikasih spasi ini. Ya. Ya, belum baru belajar isim. Jadi apa yang Ibu nggak ngerti? Belum. Maaf, Bu Mila. Ya, Apa yang Udah, nggak ngerti? Udah. Ada yang mau ditanyakan, Bu Mila? hanya itu aja sih, intinya pembagian itunya. Spasi. Spasinya aja sih masih bingung. Tadi kan udah ngerti. Enggak, maksudnya kalau untuk isi
bagian dia. Oh, spasinya. Kan lihat aja spasi. Kita ngeliat spasi nih. Kita ngeliat ini ada spasi. Artinya perkata atau gimana, Bu? Ini perkata. Perkata. Ah. Oke. Pembagiannya berarti perkata ya? Perkata. Perkata tapi kan ada itunya, Bu. Bukan perkata, tapi dia kadang-kadang kecantol dengan imbuhan awal Ah, atau iya. imbuhan Ah, akhir. iya. Ya, maaf. Ya, kalau nempel imbuhan awal atau imbuhan akhirnya nempel ke kata itu dijadikan satu spasi. Berarti ulang lagi, Bu. Bukan awal akhir. Ya kan maksudnya gitu Bu kan. Rina emang maunya begitu diulang. Ya segini awal Bisa awal. dikit. Paham. Ya. Sedikit udah di. Contohnya ini kan katanya cuma kitabu sebetulnya kan, tapi dia ketambahan imbuhan awal, jadi satu spasi. Kan udah ada rumusnya, Bu ya. Imbuhan awal ini dan Ada tetap ada rumusnya. lil saya alfa kadiala. Apa ini? Jadi Halaman 4 kalau nggak salah Bu, coba lihat. huruf li, huruf L, huruf Ini nih. Halaman 4. sa, huruf fa, ya. Huruf K, huruf ba, huruf Saya alfa kami ala. Oh ya, makanya yang penting kan ada awalan ini ya. Ya. Patokannya gitu kan? Ya. Patokan li, saya, apa? Itu singkatan dari. Ini ya. Ya, seperti ini nih. Ini ada dua kata sebetulnya, ada dua struktur. Dia fi doang. Iya. Tapi dia ketempelan nih bukan akhir. Iya. Ketempelan. Oh iya. Jadi fihi. Tapi ini sebenarnya ada dua, fi dan hi. Gitu kan? Iya. Nah, seperti ini. Ya, karena nempel, kita nggak spasi begini, nggak nempel. Jadi spasinya gini aja, fi Oh, tetap dan hi. dijadikan satu. Jadi yang pertama fihi kita spasi kita lihat ini nih, ada spasi-spasi gini aja nih. Kok Ya. nggak nyambung? Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung? Kok nggak nyambung gitu? Ini kok nggak nyambung gitu ya? Kok nggak nyambung? Itu aja dulu yang dilihat. Itu berarti ada spasi. Tapi kita ngelihat ada 6 huruf yang memang tidak bisa disambung. Ini dia nih. Huruf yang tidak bisa disambung. Iya. Dal, zal, ro, zal, alif, dan waw. Seperti ini. Zalika. Ini ada spasi. Kok nggak digarisin? Karena dia ternyata satu kata. Satu kata di mana huruf zalnya ini termasuk kata yang tidak bisa disambung. Ya, udah azan. Cukup di sini dulu ya Bu Endang ya. Ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita seperti biasa mulai KTA jam 10. Tapi Rabu depan insya Allah ada permintaan Al-Quran dengan yang mau silakan datang dimulai jam 9 pagi. Jadi tahsin jam 9.00 kita akan mulai kelas tahsin Jam 10 jemaah. jam 10 kita mulai terjemah Sampai azan. Al-Quran. Ya, setelah itu sampai jam 12 ya. Ini sampai dengan jam 12. Kita isoma, istirahat, sholat, makan. Setelah itu jam 13, jam 1 kita mulai dengan kelas bahasa Inggris ya. Iya. Sampai dengan selesai. Jadi ini ya Rabu depan jangan terburu-buru ya. Karena yang penting kan baca Al-Quran. Nah, bacaannya bukan tajwid, maksudnya bukan tahu tajwidnya gitu. Misalnya, ini ini apa? Pertama, tulis ayat surat. Apakah Mr. Hendra dan Mr. Agus tidak belajar hari ini? Nah, buat dus ini. Ya. Jadi kita buat dus contoh, ya. Nah, ini biar hapus nih ya, ingat ya. Nah, karena Mr. John dan Mr. Hendra sama Mr.
Agus adalah plural. Kalau dia plural berarti bisa masuk pola 1. Nah, contohnya Mr. Hendra apakah ya Mr. Hendra ya. Nah, and Agus ya, nah ya. Tidak belajar. Nah, tidak belajar hari ini. Nah, cara menerjemahkannya gitu, Bu. Pertama kita kurung dulu, apakah dikurung dulu? Positif kita cari dulu bagaimana positifnya. Nah, jadi satu soal 4 jawaban. Nah, itu maksudnya, Bu. Supaya nanti biasa kan? Oh, nanti sampai ke pola satu udah selesai. Ini terakhir pola 1 kita hari ini. Nah, ya, jadi coba. Nah, apakah Mr. Hendra and Agus tidak belajar hari ini? Nah, bagaimana kita membuat kalimatnya? Itu caranya, Pak. Apakah Mr. Agus? Nah, ingat kalimat bertanya do. Ini harus pakai nama orang atau karena? Boleh nama orang, bebas Mr. John atau Mr. Hendra. Hah? Kata ganti. Iya, kita ganti. Ini Hendra Agus sama dengan he. Tapi dia sama dengan they, mereka. Mr. Hendra and Mr. Agus ya, dan Agus ya, boleh. Agus. They, ya, mereka. Predikatnya apa? Predikat dulu jangan soalnya. Predikat dulu. Predikatnya is learn. Nah, Learn. learn ya, very good. Learn, oke. Ya, learn. Hari ini today. Nah, Mr. Agus 1 soal 4 jawaban. Nah, I don't know if you understand well. Ya, kemarin kan enggak itu. 1 soal 4 jawaban. Lihat aja rumusnya, ingat satu-satu. Jadi yang penting ibu kurung dulu ya. Lihat dulu rumus 1-nya nih pakai. 1 nih, 2-nya ini, 3-nya ini, 4-nya ini. Nah, nanti baru kita lihat lanjutan yang saya berikan. Nah, Mas saya pun nggak dapat semua alam papernya ya, masih dalam. Have you finished copy? What do they Mana? not learn today? Look at me. Oh, what? Mana Pak? Thank you. I would like to know. Saya ingin tahu positif dulu. Mana positifnya Pak? Negatif. Oh, saya dari atas dulu Pak ya, positif ini. Ya, dari bawah, dari atas ke bawah. Oh gitu. Oh ya. Ya, oke nggak apa-apa. Ya, oke ini 1 ya positif. Oke ini introverted. Ini negatif. Nah, udah. Very good, 100%. Nah, Negatif dulu atau negatif dulu? ya. Negatif dulu atau negatif dulu? Ini rumusnya Bu. Subjek dulu. Integratif itu ya. Nah, mana subjek? Ini kan rumus 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Oh jadi Oh, dulu. ke atas itu. Kok bingung? Makanya nih dari bawah ke atas, ke atas bawah. Subjek dulu. Nah, oke. Supaya jelas. Di manakah positif Itu dulu? maksudnya pakai proses atau langsung bisa kita jawab misalnya why don't they learn Oh, today? nanti kita sampai sana, Bu. Jadi Sekarang ini dulu ya. proses. Ini sekarang kita buat dulu bagaimana kita menerjemahkan ini supaya kita tahu rumusnya, supaya tahu kita bentuknya. Nah, oke. Sekarang udah. Dok, kasih itu dulu deh contoh. Nah, udah. How about this? Bapak terangkan dong. Terangkan. You can calon pertama terangkan Pak John 1. Nah, biar Pak John terangkan. Ya udah nggak apa-apa. Asisten dosen ya? Ya. Dari bawah dulu Pak ya. Oh, dari bawah. Ya, oke. Jadi- Pertama Mr. Henry ya. Ya. Pertama kita pakai pola subjek verb. plus- Nah, mana itu apa bahasa Inggrisnya? Ya. Ya, apa bahasa Inggrisnya? Ya subjek. Day. Nah, ini kita pakai. Nah, apa bahasa Inggrisnya? Nah, Mr. subjek. Ya. Hendra and Agus. Nah, apa predikatnya apa? Learn. Kita pakai learn apa study? Belajar. Nah, atau belajar ya. Learn boleh atau study. Learn boleh. Nah, si learn ya. Oke. Nah, Nah, maka Ya tulis dong. predikat. Tulis the verb. Dulu ya, pertanyaan dulu. Hah? Ya, pertanyaan udah, rumus dulu ya. Belajar Dulu. tulis Ya. verb dong. Berarti number 1 subjeknya apa tadi? Mr. Hendra. Ya, Ada 2 kan? Agus ya. And Agus. And Ya. Agus. Ya. Verbnya apa? Belajar.
Learn. Learn. Nah, today. Today. Nah. Objeknya today. Nah, itu Today jadi is object. oke, jadi berarti 2 kalimat. Kan tadinya Sekarang bilang, katanya nggak belajar, berarti nanti dulu kan It's the time. Ya. Today hari ini. Hari ini. Iya. is called Today. object. Today ya hari ini atau right now. Nah, right now juga bisa hari ini ya. Sekarang saat ini. Oke, nanti saya terangkan ya. Keterangan bukan? Right now ya, objek boleh nih. Boleh tuh objek nama keterangan juga bisa Bu ya. Nah, objek. Oke, lanjut nanti kita terangkan Bu ya. kan apa positif? Nanti Ini dulu positif. ini positif. Ini mana positifnya? Ini interrogatif nih, Pak. Oh ya positif. Tidak positif ini. Oh ya positif. Interrogatifnya gimana? Interrogatif baru ini ya. Ah, ya. Baru do. Do. Ya. Objeknya apa? Nih. Nah, can you. Hendra Ya. and Iya. Agus. Nah, Verb. web learn. Learn. Nah, Terus Today. today. nah, oke. Nah, Ini tanya. baru interrogatif. Interrogatif. Ketiga. Ketiga What do? yang negatif. Negatif berarti Itu dulu. Ya, buat negatif dulu. Nah, nah, negatif berarti subjeknya apa tadi? Hendra Ron. Ya. and And. Agus. Ya. Apalagi? Do not. Do not. Nah, Ya, do not. Apalagi? do not. Do not. Nah, Ya, do not. Verb subjek apa? Learn. Learn. nah, Today. nah, oke. Nah, udah kan? Ya. Jadi Tiga Pada dan kalimat. bagus tidak Kalimat belajar hari ini. apa? Nah, Kalimat iya. negatif. Ya, negatif. Negatif sentence. Ya. Nah, sekarang Baru bertindakan. yang meninggalkan Ya, sudah negatif ya. Ini di Tulis atas. dong negatif. Ya. Ini negatif. Ya. Oh iya. Oh ya. Nah, sekarang pertanyaannya interrogatif. Do. Amen. Do. Do. Ya. Brian Agus. Okay. And Agus. Nah, apalagi ikutin aja ini. Not. Ya. Not. Nah. Nah, not ngapain? Not. Oke. Nah. Jadi satu soal 4 jawaban. Nanti satu. Today. Nah, oke. Dah. Itu apa? Oke ya. Negatif. Nah. Tutupnya mana tuh? Ini Pak. Oh. Jadi enak kan? Jadi kita buat kalimat ini sesuai dengan rumus. Nah, ibu menciptakan kalimat, mengucapkan kalimat juga pakai rumus. Yang rumusnya kita akan ingat, akan berkembang. Ya. Nah, ini rumus ya. Nah, oke. Ini rumus. Ini apa? Nah, positif, interrogatif, negatif, interrogatif, negatif form. Nama interrogatif. Ya, interrogatif. Nanti ada question lagi Bustani baru kita kasih. Negatif. Ya. Ini kan ada nah sebenarnya di sini positifnya Bang. Nah, positif. Dadanya kan interrogatif. Nah, udah. Nah, oke. Baik. Coba buat contoh sebuah lagi supaya nanti jangan bingung Bu ya. Nah, kita bikin contoh berikut lagi ya. Apakah kucing dan tikus tidak suka makan nasi? Nah, agak gampang. Apakah kucing dan tikus tidak suka makan nasi? Nah, ini saya hapus dan ya sebenarnya. Nah, ini rumusnya saya hapus ya. Udah ingat rumusnya Bu ya? Nah, rumusnya diingat. Apakah kucing dan tikus tidak suka makan nasi? Tidak suka nasi ya? Positif dulu ya. Kucing dan tikus. Ya. Nah, positifnya apa dulu? Cat and mouse. Ya, you're right. Positifnya dulu Bu. Nah, Cat and mouse like eat rice. nah eat rice like. Nah, oke ya. Apa tadi soalnya? Apakah kucing dan tikus? Like cat and mouse. kucing dan mouse. Apakah kucing Dan ya, tikus tidak suka dan tikus ya, tidak suka nasi Bu ya? makan nasi. Tidak suka nasi? Oh, nggak pakai makan. Tidak suka makan nasi nggak Iya. boleh? Tidak suka makan nasi ya, oke ya. Tadi bapak Nah. Oke Bu ya. Nah, jadi pertama kalimatnya ini dikurung dulu Bu. dan tikus. Kurung. Tetap kita rumus awal dulu ya. Kurung. Nah, kita turunkan satu-satu supaya jangan bingung, turunkan satu-satu. Nah, sekarang kita cari dulu.
kucing dan tikus itu sama dengan sama dengan they. Ya, ingat. Karena kita ingin mengembangkan kalimat, kalau I, you, they plural saja, kalimat kita nggak berkembang. Ya, ada untuk mengembangkan kalimat itu, subjeknya mesti plural. Nah, dalam pola dua nanti singular. Nah, nanti kita belajar nanti, Pak. Nah, baru kita nanti ketemu nanti rumus-rumus ibu yang kemarin, yang kata kerja, kata apa namanya, yang kayak isim, dim, sama domir akan ketemu nanti di sini. Oke ya. Nah, have you finished copy? Dah. Nah, coba lihat. I would like to see you. Nah, I didn't write. I want to write in. Cat and mouse. Mainnya boleh itu dari Nah, right. Oke, saya tambah lagi. Ini boleh Pak, memang Pak, I want to write on Pak, biar kata Pak baca. Oh iya, itu. Kalau saya mau beli ini saya kasih dulu. Apa ini? Tunggu Pak, Pak. tapi di bawah. Udah. Di bawah itu bagus. Oke ya. Tapi lo ada satu dulu. Positifnya ya. Ya. Oke. Lagi timbang. Negatif is oke. Negatifnya is oke. Oke. Very good. Yo, nanti saya terangkan nanti ya. Siap, terangin lagi deh, biar mantep. I want to write on whiteboard. Oh yeah, you want to write? Okay, please write. Okay, you can read that. You can write. Is this good idea? Ini this is fun ya. Oke, enggak apa-apa. Supaya betul Bu ya. Nah, Iya, pertama, This is not. karena semua kita nih harus bisa ngajar. Karena kita belajar students today, teacher tomorrow. Setiap pelajar harus bisa ngajar modelnya Bu. Itu model yang kita buat. Nah, kalau udah bisa kita udah bapak dah. Oh ya, udah bisa buka. Belum dibuka. Why she? Why she? Ano? Udah buka satu. udah. Ya, thank you. Nah, jadi artinya begini Bu. Ini Pak, ini Pak. Nah, mana Ibu? Saya yang ke bawah jadi. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, cat and mouse like it rice. Oke, ini sedang ini. Kucing and mancing. Mancing. Ada apa? Mancing. Mancing. Kucing and mancing non lagi. Kalau kucing, saya pamit. Bahasa kita tuh mancing itu Bu. Nah. Iya, kucing pijat. Kalau kaos kucing. Oke, ya thank you Bu. Nah, Interrogative ya. ya udah. Nah, saya ingin lihat Bu Mira deh. Cat Nah, and mouse. Ini jadi guru segala ya. iya bisa. Punya mana? Punya belum. Nanti saya terangkan. Sekarang guru Punya bahasa belum. Inggris. Masih bagus. And Ya memang ini sengaja ya, belum nanti saya terangkan ini belum. Nah, kebetulan tidak apa-apa nih ya. Untuk saya and mouse. Nanti saya terangkan. Nah, jadi itu Bapak ada saya terangkan kan? Oh gitu saya. Itu baru satu pola, belum selesai pola satu masih. Nah, thank you ya. Nah, very good ya. Bisa. Iya. Minat dokter tapi nggak lulus kedokteran. Nah, Betul nih Pak. ya. Tuh. Oke, ini siapa nih? Tidak apa-apa nih ya. Untuk saya And mouse. Nanti saya terangkan. Nah, jadi itu Bapak ada saya terangkan kan? Oh gitu saya. Itu baru satu pola, belum selesai pola satu masih. Nah, thank you ya. Nah, very good ya. Bisa. Iya. Minat dokter tapi nggak lulus kedokteran. Betul nih Pak. Ya. Tuh. Oke, ini siapa nih? Pak Jal, bulan. The cat and mouse like to eat. Nah, oke ya, very good. 100. Iya. Itu duitnya ini. 100. Pernah terus ya. Duitnya ya. Ini juga dong. Jadi kita mau begitu bos, kita cita-cita. 100. Oh iya. Biar jadi semangat. Iya, semangat 100. Nah, Aduh, kayak anak Nah. kecil aja Pak. Dia belajar begitu. nah very good ya. Kan punya mana nggak ada tuh. Nanti saya terangkan bu, supaya bu tahu ya. Iya. Emang ada tuh. Nanti bu saya terangkan. Oke, you good, very good. Tuh, Jadi Pak, cat Pak. and mouse. Ini This is tahu. basic, kok ini basic. Itu. Ya udah. Aku enggak. You understand well ya. Kalau buah Do you understand well? Very good, very good. Oke ya. Nah, Kalau Pak, kalau ada buah kerja. Ibu Mila, have you finished copy? Cat and Kan mouse. kata kerja lu tuh. Pak Zar, Pak Zar. Mana? Mana Pak Zar? Ini dulu. Ibu, how do you understand well? oh like and it. Mana ya, Pak? Oh gitu.
ya. Ah, yang itu. Ya. Nanti diterangkan Bu. Terang ya. Ini terakhir kan. Yang diterangkan ya. Ingin kita ada dua bahasa. Oke, Sekarang diterangkan ya, Pak. si kabur. Tidak apa-apa nanti diterangkan ya. Soalnya kalau nggak pakai itu jadi seperti kan. Ya, udah nanti kita terangkan Bu ya. Thank you very much ya. Ya. Ya, jadi sekarang saya lihat sudah paham Ibu. Dengan rumus tadi kita bisa ciptakan kalimat berapapun banyaknya, berapapun keinginan kita, apa yang ingin kita ucapkan sesuai dengan keinginan kita tulis ya. Nah, oke. Oh ya, masih ada. Nah, Ibu. Alhamdulillah. Thank you very much Ibu. Apakah kita alright? Ya, dari dulu ya. Alright. Oke, nanti kita dulu. Very good, you understand well. Ya, nanti tambah punya kekurangan. One more ya. Coba kita repeat ya. Say after me. Kita ucapkan bersama. Ya. Mr. Hendra and Mr. Agus. Mr. Hendra and Mr. Agus. Learn today. Learn today. Mr. Hendra and Mr. Agus learn today. Mr. Hendra and Mr. Agus learn today. Saya positif, you interrogative ya. Okay. Mr. Hendra and Mr. Agus learn today. Do you, Mr. Hendra and Mr. Agus learn today? Good. Berikut, Mr. Hendra and Mr. Agus learn today. Mr. Do. Learn today. Ya, berikut. Saya ucapkan positif, you buat negatif ya. Mr. Hendra and Mr. Agus learn today. Mr. Hendra and Mr. Agus do not learn today. Repeat again. Mr. Hendra and Mr. Agus do not learn today. Very good. Nah, begitu caranya Bu. Ya. Negatif. Ya. Sekarang apakah Mr. Hendra and Mr. Agus tidak belajar hari ini? What do you say in English? Do Mr. Hendra and Mr. Agus do not learn today? Oh, that's right. Ulang, repeat again. Do Mr. Hendra and Mr. not learn today? Very good. Nah, jadi di sana do pertama, do Mr. Hendra and Mr. not learn today. Ya Bu ya. Bu Smila. Okay. Mr. Hendra and Mr. Agus do not learn today. Nah, not ya, jadi do ya. Jadi inilah contoh. Tadi Bu itu sudah very good Ibu Mila, udah ngerti ya. Saya rasa Ibu sampai pola 5 nanti belajar bisa ngajarkan lebih jauh. Nah, ini sedikit tambahan ya. Inilah rumus pola 1 lanjutan 3. Lanjutan 4 kemarin mana yang kemarin? Tunggu mana kita tahu mana yang kemarin satu. Nah, ini bukan? Ini. Ya, baru yang 2 tadi, yang 2 sama hari ini 2 tuh. Mana satu? Kata-kata Mana yang satu? ini yang confession. Nah, ya, mana dia? Ini conversation. Bukan ini yang pola 1. Nah, mana? Oh ini the first. Pola 1 lanjutan, yang mana question? Oh, bukan ini. Bukan, no. Aku akan guys. Kata-kata question. Bukannya hari ini nih. Ini yang sekarang nih. Pola 1 lanjutan. Ini dia ini question. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Ini contoh ini harus diklik nih. Ya, ini screen-nya nih ya. Nah, ini screen-nya. 2 ya. Itu iya. Nah, ini 2. Oke ya. Nah, ini 2. Ada apa enggak? Soalnya jalan pisah. Nah, ya. Jadi setelah kita lihat ini, ya, apa yang dibuat oleh Bu Bila ini is okay. Ada tambah sedikit, supaya tahu ya. Dalam kalimat ini ada 2 kata kerja. Ya, dalam kalimatnya ada 2 kata kerja, yaitu suka dan makan. Apabila dalam sebuah kalimat ada 2 kata kerja pertama diikuti oleh kata kerja kedua harus memakai infinitive to. Nah, pakai itu di sini. Nah, ya mana ya? Pak tahu Bu ya? Ingat ya. Pakai itu di sini. Nah, di like to ya. Nah, oke. Nah, ini tambah betul. Nah, ini tambah betul. Jadi kata kerja pertama ya. Apabila diikuti oleh kata kerja kedua harus memakai infinitive to. Kalau apa kata kerja kedua ya? Kata kerja pertamanya adalah like. Like. Kedua it. Ya, itu contoh ya. Kebetulan soalnya begitu.
Saya terangkan ya supaya jelas ya. Dia kata kerja pertama dalam sebuah kalimat apabila diikuti oleh kata kedua mendapatkan infinitive to ya. Dan kedua it ya itu contoh ya. Kebetulan soalnya begitu. Saya terangkan ya supaya jelas ya. Dia kata kerja pertama dalam sebuah kalimat apabila diikuti oleh kata kedua mendapatkan infinitive to ya. Infinitive itu artinya apa? Ya untuk. Nah sebenarnya itu tidak ada arti sama sekali sama dengan bahasa Arab tadi apa? Alif lam. Nah kayak ini ya. Nah juga ini saya pendamping sama dengan artikel D. Nah ini sama ya. Nanti diterangkan. Tapi itu ini punya arti. Nah nanti diterangkan. Oke. Coba kita baca lagi bersama. Cat and mouse. Cat Cat and mouse. 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 Do like to eat rice. Do like Oke, sebentar lah ya. Misalnya ya, di sini. Ulang lagi ya. Cat and mouse like to eat rice. Cat and mouse like to eat rice. Do cat and mouse like to eat rice? Do cat and mouse like? Do cat and mouse like to eat rice? Do cat and mouse like to eat rice? Cat and mouse Cat and mouse do not like do not like to eat rice. to eat rice. Do cat and mouse Do cat and mouse not like to eat rice? not like to eat Nah, rice. sedikit tambah Bu ya. Pakai itu ya Pak. Kalau Ya, pakai pakai itu Bu. Ya Bang, saya sengaja tadi belum karena kata kerja pertama kalau diikuti oleh kata kerja kedua harus pakai infinitive. Kata kerja pertama yang mana? Like, right. Like itu kata pertama. Ya, kata kerja pertama ya. Ya. Oke. V1, V2. Ya, oke. Oke. Bahasa Arab itu fiil ya. Iya kata kerja. Nah, sedikit Tapi kayaknya bahasa Arab dengan ini beda. Apa kata benda di situ dengan kata benda? nanti kita akan disamakan, Pak. Beda-beda. Ada Kayak yang apa itu? Kita nggak masuk akal kenapa jadi beda. Memang betul. Nah, itu jadi benda kok ya. Ada beberapa yang beda. Oke. Nanti akan kita lihat ya benar-benar. Kelas V2. Di sini ingat ya. Tadi kan sudah belajar Bapak kata-kata alif lam ya. Nah, ini kan alif lam. Alif lam ini kan untuk kata benda. Ya. Nah, sama dengan artikel D. Jadi kalau untuk mematahkan kata-kata tadi, kita bikin kalimat the cat, misalnya the cat. Nah, ya. Nah, the cat and the mouse. Nah, ya. Oke, nah, like, nah, to eat rice, nah, ya, the rice lah, tetap, nah. Jadi saya tambah nih Bu, artikel D ini ditambah sama artikel to karena belum belajar. Jadi artinya artikel D ini sama dengan alif lam, misalnya alkitab, kitabun buku. Masuklah karena al ini untuk artikel D menandakan itu benda, pakailah alif lam, makanya kitabun menjadi alkitabun. Nah itu yang contoh. Nah sekarang sama dengan ini. Nah sekarang kucing dan tikus ini benda, pakai artikel D. Ya, nanti like berikat. Nah kata kerja pertamanya like, diikuti kata kedua mesti memakai infinitive. Ya. Terus yang pakai the rice. The rice ya, the rice ya. Kalau nggak pakai bukan tepat. The rice ya, the rice. Nah. Jadi artikel D ini sama dengan al. Kan kata bahasa Arab kan udah pakai alif lam itu untuk isim, untuk kata benda. Yang namanya kan domir Pak ya. Oh domir enggak Jadi isim. nggak boleh langsung. Nah, Dia pakai D. langsung ya. Di artikel ini bisa berarti itu, Kita ganti ya. bisa berarti ini, atau tidak punya arti sama sekali. Hanya artikel ini pendamping. Kita sebut. Ya. Nah, oke. Nah, coba yang terakhir kita mau sekali lagi contoh yang terakhir ini akan kita masuk yang pelajaran yang baru hari ini. Ya, tambah lagi satu kali yang terakhir ya. Dan nanti satu kali dulu ya. Oke. Nah, supaya Ibu ada berguna buku mana? Buku Ini. daftar kata kita. Nah, saya Kita ada. ganti-ganti. Nah, ya. Saya jilid biar ini kan buku pandu aja saya Oh jilid. iya, nah. Jadi kita lihat daftar kata di sini. Nah, apa Tenang kata? aja. Nanti Kita masuk ke sini. tulis. Benar sama. Nah, Kita tinggal di sini. Ya udah.
Kami. Nggak ada sekarang, besok nggak apa-apa. Jawab invite. Nah, ya, oke. Di sini kita lihat kata ya. Nah, di sini dia mengundang misalnya. Kata kerja mengundang apa? Invite. Nah, invite ya. Ya. Invite. Nah, di sini ada kata lihat ya daftar kata. Kemudian nanti ada daftar kata. Pertama regular verbs ya. Nah, di regular verb ya. Di halaman berapa nih? Regular verb. Nah, kemudian ada regular verb. Nah, di sini arti kata runtut kata kerja yang teratur. Nah, regular verb. Nah, oke. Nah, regular verb aja, regular verb. Nah, ini udah. Di sini kita lihat bisa apa kata kerja yang kita ambil nih. Ini kelemahannya nggak ada halaman. Ada. Ada nih. Regular verb itu. Enggak halamannya. Udah ada. Regular verb aja. Nah, regular verb ya. Jadi kata kerja regular tadi sana di bawah. Aj sakit, merasa sakit, answer menjawab, as bertanya, boro minjam beras mengikat. Nah, kita buat kalimat. Gunakanlah kalimat dari kata kerja ini. Coba ibu buat soal. Ibu ciptakan sendiri kalimatnya. Apa yang bapak maukan? Oh, terserah. Ya, misalnya ibu lihat nanti, pakailah. Pakai ide. Mana? Ada ide ini, bukan? Enjoy. Mana lihat? Iya, dong. Ih, ada apa? Enggak pakai ide. Pakai enjoy. Ini aneh. Ini pastanya nih. Oh, ya nggak apa-apa. Ya udah berarti nggak usah. Ya buat baru lagi. Tetap. Ya ini kalau pastanya. Tapi kita dulu lihat dulu bener nggak? Ya udah nih pakai ide ini nggak. Ini udah pastanya nanti bu. Iya tapi itunya Ini pasta bener. nih, ini Tapi pasta. ininya bener nggak? Susunan tuh we enjoy. Ya tidak Inggris oke ya. Terus tuh. Ya oke. Belajar. We enjoy bulan Inggris. Kelihatan banget ada tape, ada kuaci, ada Ini ada kuaci, ada itu. Ya rupanya. Jadi yang betulnya dari idenya ini kata Ini we not we enjoy Ya to enjoy. learn English today. Ya udah boleh ya. Benar ibu yang namanya enjoy. Ya jadi berarti yang di depan. Ya ini asli kata kerja. Kalau Iya, ini iya. pasta ini. Oh gitu ya. Ya oke. Udah pulang lagi. Ya udah nggak apa-apa. Itu kalau ada dua kata kerja hanya pakai itu Pak. Ya. Jadi begini bu ya. Nggak ada kata yang lain. Kata kerja pertama diikuti oleh kata kerja kedua harus pakai infinitive to. Ya. Infinitive to. Nah, There is no infinitive. other Nah. infinitive. Atau nanti to ini bisa kita hilang menjadi eating, boleh. Oh iya. Misalnya apa? The cat and mouse, the mouse like eating the rice. Ya saya Boleh. pakai eating. Eating, ya, boleh juga. Ya. Ini Ini nanti kita kan itu apa? eating Yang mah. tulisan apa? Ya, like, nah ya. Eating, nah, tapi di sini nah suka makan nasi gitu. Jadi eating ini nanti kita belajar secara bertahap. Like Nah ya, jadi begini juga sama artinya sama nih bu. Cuma nanti ada perbedaannya dalam waktu ya. Nah, misalnya Oh iya. saya you are sitting in front of me, you sit in front of me, artinya sama, cuma waktunya berbeda. I'm standing in front of you, or I'm standing, I stand in front of you, I'm standing in front of you, artinya sama, cuma beda waktu. Nah, itu nanti di kalimat past tense, present. Nah, kita mempelajari present, past tense, future nanti. Ini kan belum lagi, kita baru mempelajari. I'm standing, saya berdiri. I'm standing in front of you. Saya berdiri di depan Anda. I'm standing, I stand. Sama artinya. Stand up. Hah? Stand up? Ya. Stand up berdiri juga. Nah, jadi itu contoh Bu ya. Jadi nanti kita lihat itu setelah kita mempelajari. Ini baru kita mempelajari bagaimana menyusun kalimat. Kita nanti masa-masa kalimat. Kalau Ya. Eating tapai. Oh, itu apa? Ah ya. Tapai ya. Thank you. kalau misalkan berkata dengan berkata-kata gini. Kata. Kata. Kata words, berkata-kata, kata kerja. Nah, berkata-kata. Contoh ya. Kemarin saya terangkan. Misalnya apa? Buku. Bahasa Inggris apa buku? Book. Kalau dia jadi kata kerja, I book your name. Saya membukukan nama Anda. Pakai I book. Berarti ini kata kerja dia. Nah, I book your name. Nah, ini kata kerja bisa jadi benda, kata benda bisa kerja, kata kerja bisa jadi kata sifat.
kan baru belajar ya. Dia benda, ini contoh. Oke ya. Nah, Mr. Thomas, kalau misalkan saya berkata-kata dengan kamu berarti apa? I speak in Korea atau gimana? pada ini. Misalnya saya berkata-kata dengan kamu, jadi Ya. apa? Bahasa I Indonesia. speak to you aja. I I speak. speak to you. Ya. I speak Nggak usah English. speak, nggak usah. I speak. Inggris Atau Indonesia. I'm speaking. I'm speaking with you. I speak English with you. Boleh Yeah, kan? I'm speaking with you. Yeah. Bisa kan? Bisa. I'm speaking. Yeah, I'm speaking. Ya, udah. Nah, jadi ini sudah selesai pola 1 sampai pola 1 lanjutan 3. Baru kita masuk ke pola lanjutan yang kemarin hari ini gabung. Nah, ini 2 kalimat, 2 paper. Ini kan ada. Semua udah dapat itu, 2 paper. Tadi yang punya aku dipegang kapan mana ya? I have not yet. Itu. Mr. Iya. Boy. Nah, ini sekarang mana? Tadi udah. Mana yang 2 lembar ya? 2 lembar sama 1 lembar 1. Nah, sekarang 1 ini yang kemarin. Yang pola 1 lagi kemarin. Bisa sebenarnya 1 kemarin, sama 1 ini kemarin. Nah, I only have nah one. ini yang mana 1 ini? Belum mendapat. Kemarin ini 1 paket. Ini Berapa lama? Jadi 1 paket yang lunas. This is yesterday. Ya, ini yang kemarin nih. Yang kemarin. Today? Ini today. Today I have. Ya, ini harus today. Nah, ini ada ini ada yang lain yang kedua. Tidak apa-apa. Itu punya aku. I have the copy. Oke, next silakan. Do I Nah, have oke the ya. copy? Jadi setelah kita lihat rumus pola 1 sampai lanjutan 3 ini, adakah yang bertanya? Is there any question? Masih ada yang ragu? Pak John? Ada pertanyaan Ibu Rina? Sudah. Ibu Endah, apa sudah ngerti pola 1 lanjutan 3 1 2 3 ini? 1, 2, 3 yang ketiga. Ini kan rumus aja. Ini 1, Oh itu ya. 2, 3, 4. Ini kan lanjutan 1, lanjutan 2 dan 3. Ya, ini contoh. Apakah ada yang kurang paham? I want to ask about the number 3. Yeah. Life in. What the difference in life in, life on, life at? Ya, light form. Mana, benar. Ini yang lama nih, yang tadi. Yes. Oh, ini yang kemarin. Oh, ini tinggal ya, teman-teman. Ya. Mana contoh ini? What the difference? Ini kan conversation. Ini kan conversation. Di conversation. Conversation lain lagi. What time we said in? Yeah. What time is I said on? Ya. Then I said at. Ya. I live at. I live at, ya ini. I live at, I live in. Kalau ini tuh nama daerah. Ya. Saya tinggal misalnya di Pasar Timbul atau saya tinggal di Jakarta, nama daerah. Kalau pakai on, at, saya tinggal di Jalan Timbul nomor. Nah, at pakai at, ya pakai at number. Kalau on-nya saya tinggal di nah, at pakai at, ya pakai at number. Kalau on-nya saya tinggal di suatu jalan tapi jalan kecil gitu misalnya. I live on. Apa nama sini jalannya, Pak? Itu Nah, ini contoh. I live on Gang Merah. I live on atau I live at. I live on ya. On. Ya. Jangan on. On. I live on ya. Nah, oke ya. Ada tambah sedikit tuh yang tambah sedikit. Jadi kalimat negatif, kalimat interrogatif dalam catatan tuh ya. Interrogatif dalam pola 1 ini kan kita menggunakan do untuk bertanya. Ya. Misalnya tadi saya katakan, do you like coffee? Kan bertanya kan? Bertanya, do you like coffee? Kita akan menjawab ada 2 jawaban. Kalau mengiyakan, ini bisa sambung ya. Kalau mengiyakan, kita pakai yes. Ya. Ingat Bu ya, di catatan tersendiri Bu ya, yes. Do you like coffee? Yes, Yes, I do. Misalnya. Nah. Ini contoh pakai do ya. Kalau tidak apa kan? No. Nah, ini ingat ya, I don't. I don't. Itu kalimat apa? Kalau kalimat interrogatif ini yang tadi. Kalau kalimat bertanya, do itu kalau kita bertanya dengan do, jawabannya pakai yes. Misalnya, do you live in Jakarta? Yes, I do. Do you love Do you live in Bogor? No, I don't. Nah, begitu Bu. Jadi
kalau negatifnya pakai yes. Oke? Nah, gampang kan? I got it. Nah, I see. ini gambaran yang penting kita perhatikan. Nah, sekarang kita melanjutkan pola 1. Masih ada pertanyaan? Silakan Ibu. Masih ada pertanyaan? Masih ada question? Kita selesaikan pola 1 hari ini semuanya supaya nanti besok kita pola 2 lagi. Kita kejar, gila nih, supaya tahu. Kita udah gila. Pola 1 ada 4. Bisa 4 rumus nih ya. Ya, ada 4 rumus. 4 rumus ya. What is the difference between Bisa dibentuk infinitive and interrogative? Oke. Infinitive to namanya Pak. Kalau infinitive tidak ada kaitan. Infinitive itu apabila dalam sebuah kalimat kata kerja pertama diikuti oleh kata kerja kedua pakai to. Contohnya apa? I want to go. Nah ini I want ya. I want. Nah to go ini kata kerja. Nah ini kata kerja pertama want. Kata kedua go pakai to. I want to go. Ya. Contoh ya. Jika kata kerja berarti infinitive to namanya Pak. Tapi kalau interrogative itu kalimat bertanya. Nah apa tadi? Nah ini interrogative. Nah oke ya. Nah interrogative form ya. Ini bentuk bertanya dengan do. Nanti ada does. Bapak ada lagi is, ada am, nanti bentuk interrogative namanya. Ya. Kita bisa sampai ke sana. Oke. I want to go. Kalau sudah belajar fonetik, I want to go. Bukan I want to go, I want to go. Kalau sudah belajar fonetik, I want to go. 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 Kalau sudah belajar fonetik, Itu bisa diganti I want going. I'm going. I want to go. I want to go. Yang kedua absen lagi. I'm going. I want to go. I want going. I'm going. I'm going Bu. Boleh. Kalau I'm going ini ya pakai M. Oh, I'm going ya. Oke ya. Gaya Bu. Jadi gambar. Jadi memang kalau belajar masih pintar lah. Iya. Pokoknya Ibu slow sama yang saya belajar dulu itu. Tapi kalau lemot sabar ya Pak ya. Sabar. Kalau lemot harus sabar. Slow ya. Nah oke. Jadi kita lihat kan. I want to go. Kata kerja pertamanya want. Kata kerja go. I want to go to school misalnya. I want to go to school. Ada 2 to nih. To ini berarti ke. I want to go to school. Saya ingin pergi ke sekolah. Nah, tinggal itunya. Saya berarti itu dia. Nah sekarang kita lanjutkan. Jadi semua interrogative nanti pola 1 pakai do, pola kedua pakai does, pola ketiga pakai is to be are, pola keempat pakai future will shall may must can. Nah, pola keenam nanti pakai have dan has, baru pakai kata nanti yang dari nanti yang belum ada nanti belajar tahap ya. Nah, jadi beda apa? Pola 1 dulu. Pola 2 das. Ya. Pola 3 To be SMA. SMA. keempat to be. Pola keempat lagi. To be MSA. SMA, to be SMA. Ya. Pola 3 ya. Pola 4 will, may, on, must. Ya. Will, shall, can, may, must. Pola 4. Sel. Oke. Iya. Nah, pola 5 lagi. Pola 5 to being. Is going to being. Nah, Continuous form. ya, continuous. Baru pola 6 past tense. Pola 7 baru nanti ketemu dengan have has antara pola itu. Nah, nanti ketemu di 7 nanti. Kalimat tadi apa? Hah? Pola 7. 5 will. Will, shall. Oke, 5 Will, shall. Pola 5 continuous. continuous. I'm sitting. I'm going. I'm standing. Itu pola 5 nanti. I'm standing. Ya. Ya. Nah, Pola past 6 past tense. Misalnya apa? I go, jadi I went yesterday. Saya pergi kemarin, I went. Pola 6 I went yesterday. Pola 7 Pola 7 I have gone. Saya telah pergi. 7 pakai have, I have gone. Go. Ya, have dan has. Nah, FNS. As itu dulu. for the effort. Nah, itu nanti nanti kalau kita terangkan tensinya itu ada tensinya. Nah, itu bersama pola 7 aja udah mas. Dan sama nanti ibu akan bisa menerjemahkan dengan bahasa bersama. Itu saja kita konsep bersama dulu. Oke? Nah, baiklah. Selanjutnya kita lanjut pola 1. Pola 1 lanjutan question itu sekarang tanya Bu, berapa ini yang mana kemarin 2 halaman. Nanti udah dapat ya?
Mana halaman satunya? Kata tanya questionnaire kan Udah, conversation. Ya, nah itu bersama buat tujuannya udah mas. Dan sama nanti ibu akan bisa menerjemahkan dengan bahasa Arab bersama. Itu saja kita konsep bersama dulu. Oke? Nah, baiklah. Selanjutnya kita lanjut pola 1. Pola 1 lanjutan question itu sekarang tanya Bu, berapa nih yang sekarang mana kemarin 2 halaman. Nanti udah dapat ya? Mana halaman satunya? Kata tanya questionnaire kan Udah, conversation. Ya yang tanya ada question word question. Daftar kerja dan verb English. Mana? Ini. Ini. Yang ini. Yang ini, yang kemarin yang satu lembar yang kemarin ada kata question, mana question ya? Seharusnya pakai ini. Oh, ini. Guna itu conversation dulu ini karena nggak clear aja Bu. Ah ini ya ini ya. Thank you. Nah itu ini pertamanya, yang pertamanya ini question word ya. Ah, 12 bukan, Mas. Nah udah. Ya, sakit kaki 12 sama. Saya masuk Pak. Oh kemarin ini juga udah boleh. Ini sisa sebentar nanti. Yang interrogatif dan negatif form. Nah ya udah. Nanti nggak ada Ibu ya. Sama Ibu ini juga nggak dapat Ibu Lina. Oh, nah. Oke, itu aja. Nah, mana Bu apa? Nah ini ya. Coba Ibu Lina baca dulu pertanyaannya question. Yang pertama kemarin. Bagaimana kamu mengundang mereka? Ibu Lina kasih dulu. Nah, Interrogatif dan itu. negatif. Apa kamu tidak belajar hari ini? Maksud saya dari awal Bu, sebenarnya dengar. Yang mana itu? Yang mana nih? Ini yang question word dulu yang You learn today gitu. bukan ini diucapkan ada di Interrogatif dan negatif form. Interrogatif and negative form. Ulang lagi yang slow but sure. Ini pelan-pelan. Interrogative and negative form. Nah, oke. Interrogative and negative form. Ya, oke. Kalimat pola ke-1, lanjutan ketiga, Ya. yaitu membentuk kalimat tanya menidakkan. Ya, oke itu sudah ya. Kita Lanjut. menarik do, don't saja ke depan pokok kalimat. Ya. Contoh, Udah. Oke, lanjut bisa lanjut terus. Nah, terakhir bawahnya baru question. apa kamu tidak belajar hari ini? Ya. You learn today. Berikut. Nah, lanjut. Do you learn today? Ya. You do not learn today. Nah, alright. Oh, ini ada satu nih, Bu. Mana tadi Bu yang kemarin ini? Bu ada ini, Bu. Nah, ada satu. Ah, ya. Bu ada apa ya? Thank you very much. Ada satu kebetulan caranya alhamdulillah ada. Baru benar nih ya. Nah, udah. Nah. Bu udah punya kan? Nah. Ini, Ibu. Oke. Sekarang udah dapat nih ya. Oke, kita lanjutkan pola 1 lanjutan keempat. Nah, Bu, lihat ya. Pola 1 lanjutan keempat yaitu question words. Lihat ya. Question word. Pertama question word kata tanya bertanya. Pertama what? Ada what Bu ya? Ya. What? Who? Siapakah yang? Gak usah. Which? Yang manakah yang? Why? Kenapa? Where? Di mana? When? Kapan? How? Bagaimana? Udah lihat semuanya? Ada? Ada. Pak John? Udah. Pak Zal ada ya? Nah, sekarang ini nama question words. Kata tanya bertanya. Nah, kata tanya bertanya dapat digabung dengan pola 1. Ingat Bu ya? Apa beda interrogative dengan question? Paham Ibu? Interrogative kalimat bertanya, kalimat tanya bertanya question. Berapa ada kata question itu? Ada 7. Pertama apa? What? Who? Which? Why? Where? When? When? How? Kata tanya yang 7 ini dapat digabung dengan pola 1 dengan syarat kalimat pola 1-nya interrogative. Nah, makanya terjadilah kalimatnya do you come here? How do you come here? Nah, bagaimana ini sampai sini? Nah, jadi kalimat pola 1 dijadikanlah kalimat question ya. Nah, thank you ya. Nah, jadi kalimatnya itu interrogative dan question harus hati-hati Bu ya. Nah, kalau question kita menaikkan bertanya lagi. Thank you. Nah, jadi sekarang kita lihat why. Ini kalimatnya kan sudah ada nih. Bagaimana kita katakan? Kenapa kucing dan tikus suka makan nasi? What was in English?
Kenapa kucing dan tikus? Nah, why? Why? Nah, why do dulu tadi punya. Why do the cat? Nah, ya, why do the cat? Oke, and mouse. Nah, ya. And mouse like to eat rice. Nah, like ya. Nah, like to eat rice. Nah, ini Bu. Jadi kalimatnya sudah menjadi kalimat tanya bertanya nih. Kenapa kucing dan tikus suka makan nasi? Kita lihat kata tanya yang 7 ini namanya question. Ingat Bu ya? Question ini kalau digabung dengan pola 1, kalimat pola 1 itu mesti dijadikan interrogatif. Pola 1 letakkan do, pola 2 nanti letak does, pola 3 letakkan SMA, pola 4 nanti ada picture, will, shall, may, can, must. Pola 4 dan seterusnya. Ini bertahap. Ini polanya kalau udah bahasa pola 1 ibu nggak cara. Oh, ini pola 1 begini cara sini lo cepat ngerti. Oke, nah ini do the cat. Nah, bisa paham? Nah, oke. Because they are hungry. Hungry. Yeah. You hungry? No, the cats and the mouse. Yeah, hungry. Yeah. So they eat. Cat, the cat and mouse Rice. do not angry, do not Hungry. hungry, lapar. Ya pakai is tadi, to be karena dia hungry bukan kata kerja. Because they are Ya. hungry. Hungry ya, because they hungry. Oke ya. Jadi the cat kenapa kucing dan tikus karena dia lapar ya. Dia hungry itu bukan kata kerja. Because they are Cat and mouse like to eat rice, like to eat rice ya. Tambahin di sini. Nah, oke. To eat rice, kan? To eat rice. No, to eat rice, kan? Right, No. ya. Nah, Only 1, 2. To itu kan kata kerja. kan? Iya. No, Rice to rice, nah. Why do the cat and mouse? nah kita lihat di sini supaya dilihat di belakang melihat halaman yang baru saya berikan untuk mempertajam itu baca lagi halaman berikutnya. Ya, pertajam berikutnya. Tapi sudah bisa atau tidak? Udah ada kata-kata sini ya, udah diterjemahkan. Pertama kata tanya question. Jadi kata tanya what, which, when, where, why, and how dapat digabung di kalimat pola 1. Baik kalimatnya positif maupun negatif, syaratnya dijadikan kalimat pola 1 menjadi bentuk interrogative form. Bentuk bertanya. Bagaimana bentuk bertanya teorinya? We put do in front of the subject. Do. Baru gabung question. Oke? Nah, kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana kamu mengundang mereka? Will you invite them? Kamu mengundang mereka. Do you invite them? Apakah kamu mengundang mereka? How do you invite them? Bagaimana kamu mengundang mereka? Why do you come late? Kenapa datang terlambat? Nah, udah banyak kan? Traffic jam. Ya. Because of traffic jam. Oh, traffic jam. Ya, traffic jam. Betul. Why do you come late? Oh, I come late because traffic jam. Ya, gitu Bu. Jadi gitu. Jadi setiap kalimat ini sudah bisa. traffic Kata jam. ya. Nah, Traffic jam aja. nah, oke. Nah, ini contoh. Nah, untuk melihat pelajaran berikut ini, berikut lagi. They do not drink coffee. Mereka tidak minum kopi. Do they not drink coffee? Why do they not drink coffee? Kenapa mereka tidak minum kopi? Berikut, why don't they drink coffee? Kenapa? Nah, ini ada juga kata tanya, kata-kata do not boleh digabung, Bu. Misalnya apa? Do you like coffee? Don't you like coffee? Nah, beda ya, Bu. You, do you? Nah, do you like? Do you not? Nah, do you not come today? Nah, misalnya Bedanya apa nih Pak? Why do they not dan why don't they? ya, why? Why do they not drink coffee? Ya, why do? Kenapa? Why do they not drink coffee? Ya, tuh. Nah, why don't they drink coffee? Nah, don't ini begini Bu ya. Jadi ada kata-kata yang sangat apa ya? Seperti ini contoh Bu ya. Can I clean whiteboard? Can I clean? Ya boleh. Oke ya. Ya boleh. Supaya Yes, you can. Yes, you can. Nah,
Bisa dari kalimat negatif, saya di rumus ini ingat question berapa rumusnya? 7. Subjek berapa rumusnya? 4 ya. Ingat ya, 4 tapi bisa dikembangkan 4. Nah, oke. Biar nanti itu soalnya bisa diselesaikan di rumah Ibu ya, supaya nanti waktu kita. Oke. Nah, jadi kalimat question yang 7 ini digabung dengan kalimat apa saja nanti selalu kalimatnya menjadi interrogative form, bentuk bertanya. Ya, beda bertanya dan bertanya. Ya, oke. Nah ini rumus ya. Nanti ada lagi nanti tambah lagi Bu. Nah belum saya terangkan lagi ya. Nanti kita tambah. Contohnya apa rumus berikutnya kalau ini sudah kuasai nanti question, word, tambah noun. Nah nanti ini ada lagi nanti do, as, tambah be, tambah o. Nah ini. Ini nanti ada juga nanti. Nah, Noun-nya what is noun? Oke, nah contohnya apa? Question tambah benda. Supaya Ibu lihat ya. Ini yang 7 ya. 7. Ini kata benda apa? Misalnya kita katakan buku. Nah, what? Book. Nah, ya. Buku. Apa yang kamu beli misalnya? Buku apa? What book do you Buy. buy? Nah. Ini. Objeknya. Nah, ini. Jadi kata question yang 7 itu ada 3 dan bisa digabungkan benda. Misalnya apa? Which? Buku yang mana? Nah, ya. Nah, which book? Nah, buku yang mana? Oke, Bu ya. Nah, bisa supaya cepat kalimat pola 1 selesai. Nah, kita benda. Nanti Ibu bisa latihan di rumah. Yang ketiga, kata benda apa lagi? Whose. Nah, apa whose-nya? Book ya. Whose book? Nah, whose book? Buku siapa? Buku siapa yang kamu pinjam? You borrow. Nah. Ini semua what, which, whose bisa digabung dengan benda. Ya. Which flower misalnya bunga yang mana? Which flower? Nah, tapi digabung dengan benda tetap nah, bunga yang mana? Do you plant? Kamu tanam misalnya. You plant, ya. Itu kalau what book, what-nya Which flower? Do you buy? Ya, What? Bu, tetap. Objeknya apa, Pak? Hah? Contohnya yang paling atas. What Nih. book do you buy? Atas. Oh, ini buy ya. Buku yang Buy, mana kan, yang Pak? kamu beli? Noun, do. Subjeknya you. Buku apakah yang kamu beli? Objeknya nggak ada ya? Ya. Buku apakah yang kamu beli? Ini which book? Buku yang mana kamu baca? Buku yang mana kamu baca? Which book do you read? Jadi semua word, which, whose bisa digabung dengan benda. Ya. Misalnya which coffee do you drink? Kopi yang mana kamu minum? White coffee. White coffee. Ya. Jadi itu gabung. Nah ini tambahan Bu ya. Tambahan juga tambahan, tapi tetap ingat yang 7 question. Ingat subjek yang 4. Udah, ingat rumus. Buatlah kalimat sesuai ini. Tidak lagi nunggu badan mungkin aja banyak-banyak. Ucap. Nah, nanti baru kita belajar pronunciation-nya, fonetiknya. Jadi Ibu nanti bisa jadi ngajar semuanya. Ibu udah punya basic ngajar, Ibu Rina, Ibu semua. Tadi contoh kan ya bapak-bapak yang ngajar langsung bisa terjemahkan. Nah itu contoh ya. Oke. Nah ini contoh. Ada lagi nanti question yang seperti apa? How many? How much? Tambah lagi nanti. How many? How much? How far? How far is it from here? Misalnya tadi kan dia. Berapa jauh dari sini? How far? Nah, How far? berapa jauh? Nah, Alpha. how far is it from here? Jadi semua kata tanya ini yang 7, yang 3, yang 4 lagi bisa digabung dengan kata benda dan kata sifat. Nah, nanti akan berkembang. Tapi tetap rumusnya ingat pola 1. Ini baru pola 1. Berapa ribu Bu bisa ciptakan kalimat? Ayo, baru kita bisa berkomposisi yang lain. Kalau kalimat dengan ngerti kita kan enak Bu. Ciptakan satu. Nah, siapa? Enggak, maksudnya kan Pak, kan
question word non tambah do tambah s tambah verb tambah objek. Iya, nih. Itu objeknya yang mana? Apanya? What book do you Nah, ini buy? dia. Contoh nih. Contohnya ke buku. What book do you buy? You-nya kan subjek. Buku apa yang kamu beli di pasar misalnya? Nah, objeknya yang apa? Pasar. Objek inilah in the bookstore, in the store. Iya. Bisa saja ini kan bisa ditambah. Sesuai dengan rumus. Buku yang mana yang kamu beli di toko itu? Kalau udah positif bukunya jadi Nih, ini kan telah ini objeknya. Susunan dulu tadi itu objeknya yang mana? Objeknya. Ini kan sudah ada. Ini baiknya kan verb. Berarti in the store itu objek. Pertama kan I buy the book. Ya, The book. itu. Nah, saya beli buku. Nanti kalau udah positif, What book do you buy? jadi Nah, gitu caranya, Bu. objek. Iya. Contohnya I buy book. Nah, ya. Itu bukan contohnya. Karena kalimat kita menjadi kalimat tanya, bertanya, buku apa? What book? What book? Nah, ya. Positifin lagi dia baru. Nah, what book do you buy? Nah, ini aja. Baru kita tempatnya, buku apa yang kamu beli di toko itu? In the market, misalnya, di pasar. Nah, ini namanya kalimat yang bertanya, Bu. Di kalimat bertanya berbeda dengan kalimat tanya, ya. Sama dengan pakai ma, ya. Apa namanya, Bu? Mahaza. Apa ini? Mahaza kitabun. Mahaza kitabun. Haza. Saya ini tadi gini loh, Pak. Haza kursiun. Nah, Tadi kan itu. Bapak pernah in the Ya. store. What this question word? Ya, question word. Book. Book. Do is this. Ya. Yes, you. Bertanya berbeda dengan kalimat tanya, ya. Sama dengan pakai ma, ya. Apa namanya, Bu? Mahaza. Apa ini? Mahaza kitabun. Mahaza kitabun. Haza. Saya ini tadi gini loh, Pak. Haza kursiun. Nah, Tadi kan itu. Bapak pernah in the Ya. store. What this question word? Ya, question word. Book. Book. Do is this. Ya. Yes, you. Bukan. S. SU. Sampai ya, ya. Ya, you kan? Ya. Verbnya buy. Buy, ya. Objeknya? Ini mau di Ya, pasar. saya tambahin tadi Ya, kan. di Nah, toko. itu saya tanya objeknya mana? Ya, objeknya, ya. Ini Oh. objek. Lihat Atau sebetulnya rumus. kalau dalam question itu Nggak selalu objek udah juga nggak gitu. diperlukan karena objeknya tidak berlaku. Iya, diletakkan. Nah, kita mempertanyakan, Iya. namanya kan kalimat tanya bertanya. Yes. Ya. Misalnya kita tanyakan kan, which flower, bunga yang mana? Asalnya, ya, saya menanam bunga. I plant flower. What flower do you plant? Nah, dan itu. Itu menambah, memperluas kalimat dan memperhatikan kalimat. I plant flower. What flower do you plant? Gitu. Nah, jadi di baru pola 1 Terus. masih ada lanjutannya nih, ini rumusan. Nah, rumusan terakhirnya nanti what time, ya, what time, how far. When udah ada tadi kan? Udah, when udah ada di jam 7. Udah ada. Jadi yang ditambahnya how far, what time. Nah, nanti kata kerja kata ini ada apa? Kalau sudah mempelajari pola 3 nanti, Bu, ya. Nah, misalnya kan ini kan how far, apa artinya how far? Dia pola satu. Pola Apa? satu dulu, Pak. Pola Berapa jauh? satu. Hah? Pola satu dulu, pola Oh satu. iya. Maaf, jangan menjawabnya. Udah, oke. Beda, anak sekolah, Pak. Oke, that's all. Oke, sekarang ada soal sama Ibu, ada 10 soal. Bisa Ibu jawab, mungkin bisa buat kalimat sampai 50 kalimat nih. Buat PR. Ya. Oke. Ya. Di rumah aja dikerjakan ya. Ya. Misalnya nanti ada bukunya kan ada tuh, nanti lihat dalam kamus sudah. Satu soal 5 jawaban. Ya, nanti Iya. ya. 5 Jawaban jawaban. boleh buat nanti. Positifnya gimana, contohnya gimana. Iya. Supaya Ibu Terus berkembang. how gitu ya. Ya. Thank you. Eh? Ya, bisa. Iya. Jadi ini kita sudah mengakhiri Ini kan puasa. ya, tapi kan ini kan hanya soal. Iya. Terus kita bisa kembangkan yang kelima itu kan. Iya. Rumus ini kan, Pak. Yang apa? Tapi coba kasih contoh satu aja deh. Oke. Aku Bagaimana? semua. Sudah lihat tadi, Bu. Ya nggak apa-apa, ntar kita jadi belajarnya lebih cepat. Oke, thank you ya. Gini ya. Baik, Bu. Malu mudah paripurna. Iya maklum aja, agak lemot. Ini rumus yang lain kan? Kan ini, Bu. Iya. Kan itu yang sama.
kita, pertama bagaimana kita menulis nomor kode, ya. Bagaimana warisan kita dulu, we, ya, we. We write odd Dulu, number. we write dulu. Nah, we write. Nah, ya. Kami menulis number kode. Number kode ya, number kode. Nah, Code number. code number ya, code number. Code number ya, putar balik ya. Number. Kalau number pakai off. Ya, code. Ya, code number ya. Udah, thank you. You understand well benar. Jadi positif, ya. Welcome. Nah, sekarang kita gabung dengan bagaimana, how. Bagaimana? How do? Nah, pakai ini positif ini jadi dulu. Nah, ini jawabannya. Nah, we write Code number. code number. Ya benar. Nah, ini jawaban dari nomor 1. Tapi kalau gini bukan buat kalimatnya negatif, silahkan. Ya. Saya sekarang mau kalau menulis we tambah boleh. Nah, ini maksudnya apa? Dan seterusnya. Kalau itu kan yang how Nah, we don't, Ya. how we don't write, artinya Nah, we kan do not write ya. kita we don't write. We don't write. Kita nulisnya terserah mau nulis mau enggak. Tapi kalau we do how do we not write, berarti kita nggak nulis sama sekali. Iya, how do we not? Bisa juga how don't you? Bisa juga disebut itu, Bu. How don't you? Ya. Tapi jarang orang mengucapkan itu karena yang sering ucapkan yang begitu rumus tadi. Ya. Tapi kalau udah terbiasa nanti mungkin lancar mengucapkannya. Nah, karena kita belum belajar pronunciation phonetic ya. Jadi itu saja dulu, soalnya ada 10. Jawabannya ada 2 tadi contoh. Memang soalnya sesuai ini. Tapi kalau mau ditambah sampai 5 lagi silakan. Ya. Oh, kalau negatifnya begini, positifnya begini. Iya. Oh. Itu I will. gini gitu Ya. 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 Pakai